Shalom. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau angkat lagu ini dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Kita lambaikan tangan kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. 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 Terakhir kita mau katakan haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir Bapa di ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, percaya Kau selalu hadir.
Tuhan di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, kasih Tuhan. Hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, dan ku bersyukur. Oh haleluya, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Mari angkat suaramu, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Syakaya ralabatah ya ralabaya 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 ralabaya. Syakaya ralabatah ya ralabaya ralabaya ralabaya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Syakaya ralabaya. Terima kasih, terima kasih. So here I bow to lifting high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my
who brought me back to life. I am yours forever. Your God here, God here, and now believe in high. Right here and now be glorified. The God of heaven and earth, the God who brought me back to life. I am yours forever, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever, yours. Biar keras nih. So here I bow to lift it high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever, yours. So here I bow to lift it high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever, yours. I am yours forever, yours. I am yours forever, yours. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersuka cita dan kami sudah menyembah-Mu Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Biarlah firman yang ditabur kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa kembali pada ibadah online pada saat ini. Ya, salam sehati. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali belajar merenungkan kebenaran firman pada saat ini. Ya. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi terang dunia di masa sukar. Ya, dasar Alkitabnya terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Saya bacakan untuk kita semua. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Haleluya. Nah, kita tentu tahu, Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan, di Matius 5, pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, di mana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan juga pada orang banyak. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal secara umum menyangkut sikap, kewajiban, hak-hak, dan tujuan hidup umat Allah. Nah, jemaat kekasih, kalau Tuhan Yesus katakan kita harus menjadi terang, karena Tuhan Yesus tahu bahwa dunia dalam keadaan gelap. Gelap secara moral, gelap secara etika, yang akan membawa orang-orang ada di dunia menuju kegelapan yang abadi. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang membawa kabar baik, Injil keselamatan. Tuhan Yesus datang dalam dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus juga membawa kabar baik tentang kerajaan surga. Dalam dunia yang gelap ini akan banyak tantangan atau tekanan yang akan kita hadapi. Antara lain
dari sistem dunia yang menyimpang dari pengajaran firman Tuhan, di mana keadaan akan semakin sukar. Alkitab sudah memberitahukan kepada kita tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4, di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita masuk hari-hari yang terakhir. Di ayat kedua dikatakan, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, bukankah hal-hal tersebut banyak kita jumpai saat ini? Nah, kita akan belajar bagaimana kehidupan kita bersama Tuhan Yesus untuk kita bisa menjadi terang di tengah masa yang sukar, yang penuh dengan tantangan dan tekanan ini. Yang pertama, menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber terang kita. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau di ayat bacaan tadi di Matius 5 ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia, berarti itu merupakan refleksi atau pantulan dari terang Kristus. Kita semua adalah pantulan karena terang kita berdasarkan pantulan dari terang Kristus. Ya. Terang yang bercahaya dari orang Kristen berasal dari kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita, sumber terang. Semakin kita menjauh, maka kehidupan kita akan semakin redup, bahkan padam. Sebagai sumber terang, Tuhan Yesus menuntut kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Di Yohanes 12 ayat 20 Di Yohanes 12 ayat 35 sampai 36 juga dikatakan di situ, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah padanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu, selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya, jemaat kasih, kita wajib menjadi terang dunia. Ya, masih di ayat yang ke-14 dari Matius 5, kita juga diibaratkan kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ini artinya setiap perbuatan kita akan dilihat, dinilai oleh orang lain. Apa yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Ya. Jangan heran akan hal tersebut. Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga mengalami hal tersebut. Ada yang mengikuti, menjadi pengikut, ada juga tidak sedikit juga yang membenci. Tuhan Yesus mempunyai, kalau zaman sekarang mempunyai banyak follower, tapi juga dia mempunyai banyak haters, ya. Juga mungkin ada juga buzzer-buzzer politik yang selalu mengamati gerak-gerik Tuhan Yesus. Jadi tidak mengherankan begitu Tuhan Yesus mengatakan diri sebagai Mesias, maka para haters, ya, buzzer, provokator merasa ada kesempatan untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dan dengan cepat mereka bisa mengumpulkan massa untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Intinya Tuhan Yesus datang ke dunia yang gelap untuk menawarkan terang kasih Allah, ya, dan dia juga mengalami penolakan. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukannya. Tuhan Yesus tahu hal itu akan dialami juga oleh murid-muridnya dan juga akan dialami oleh kita. Janganlah kita takut, tetap menjadi terang bagi dunia meski banyak tantangan dan tekanan.
sebagai sumber terang. Dia adalah sumber terang kita. Haleluya. Kita belajar juga dari Raja Daud di Mazmur 27 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita hidup kehidupan kita bersama Tuhan Yesus untuk menjadi terang dunia di tengah masa yang sukar, yang penuh tantangan dan tekanan ini. Yang kedua, menjadikan Tuhan Yesus sebagai senjata terang kita. Ayatnya di Roma 13 ayat 14, di situ dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, kata keinginan di sini, keinginannya bukan keinginan Tuhan, tapi merujuk pada ayat sebelumnya, di ayat 12 dan 13. Dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir pagi, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan dalam kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, tugas kita merefleksikan cahaya itu ke tempat-tempat gelap, di tempat gelap, bukan di tempat terang. Seperti di Matius 5 ayat 15 juga disebutkan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan ditaruh di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Haleluya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kehidupan kita bersama Tuhan Yesus untuk menjadi terang dunia di tengah masa yang sukar, yang penuh tantangan dan tekanan. Tetap bersaksi untuk kemuliaan Bapa di surga. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dan jemaat sekalian, tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber terang kita. Amin. Dan kita memantulkan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk dapat kita lakukan juga. Bukan hanya untuk kita, tapi kita harus juga kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, tapi juga memantulkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengabarkan kabar baik, yaitu Injil Kerajaan Allah, dengan cara mengajar, melakukan mujizat-mujizat, dan melakukan kesembuhan ilahi. Di Matius 9 ayat 35 di situ dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah pelayanan yang sempurna yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Jadi maksud dari terangmu bercahaya yaitu kita harus bersaksi, memberitakan kabar baik bagi dunia ini dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus melalui talenta dan karunia masing-masing. Apakah itu tadi pengajaran, apakah itu melakukan mujizat, apakah itu menyembuhkan, semua sama nilainya di mata Allah. Dan semua pada akhirnya memuliakan Bapa di surga. Artinya semua talenta dan karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Bapa di surga. Banyak hal di mana Tuhan Yesus menginjil, bersaksi, ya. Kalau di ayat itu mengajar, ditambah juga ada perbuatan-perbuatan yang baik, menyembuhkan, melakukan mujizat yang dilihat orang sehingga orang tersebut akan bereaksi. Artinya ada reaksi yaitu memuliakan Allah Bapa. Jadi rumusnya adalah saksi plus aksi sama dengan reaksi. Ya. Ingat, untuk kemuliaan Bapa di surga bukan kemuliaan pribadi. Bila untuk kemuliaan pribadi maka
Tuhan Yesus katakan pada Matius 7 ayat 23, kalau kita lihat judul perikopnya hal pengajaran yang sesat. Dikatakan di situ Matius 7 ayat 23, dan pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pada renungan yang singkat ini kita boleh belajar bagaimana kita dalam kehidupan ini bersama Tuhan Yesus kita menjadi terang dunia di tengah masa yang sukar, yang penuh tantangan dan tekanan, yaitu menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber terang, menjadikan Tuhan Yesus sebagai senjata terang kita, dan tetap bersaksi untuk kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan, di mana kami boleh belajar Tuhan, kami boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak terang, dan terang kami itu terpantul merefleksikan terang yang sesungguhnya, yaitu terang daripada Engkau Tuhan Yesus. Makasih Bapa, biarlah terus dalam kehidupan kami menjadi terang dunia, untuk kami terus Tuhan kami boleh belajar menjadikan Engkau sebagai sumber terang itu, dan kami mau belajar juga Engkau Tuhan Yesus sebagai senjata terang kami, dan kami boleh bersaksi Tuhan, dan semuanya melalui kehidupan kami, baik ucapan kami, pikiran kami, tindakan kami, itu semua untuk hormat kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Dialah Allah Alfa dan Omega, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.